Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan perkuliahan pengantar rekayasa dan desain. Materi hari ini adalah pengantar perancangan sistem kerja part kedua. Jadi untuk minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengantar perancangan sistem kerja. Hari ini adalah lanjutannya. Minggu kemarin kita mengetahui 4 kriteria yang dipandang sebagai pengukur tentang kebaikan sistem kerja. Yang pertama adalah waktu, tenaga, dampak psikologis, dan dampak sosiologis. Dari 4 kriteria ini, teman-teman harus mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran waktu, pengukuran tenaga kerja yang dikeluarkan, pengukuran dampak psikologis, dan pengukuran dampak sosiologis. Untuk hari ini, Bu Erni akan membahas materi bagaimana pengantar perancangan sistem kerja part kedua untuk mengukur waktu dan tenaga. Untuk dampak psikologis ini nanti akan dipelajari lebih lanjut dalam perkuliahan psikologi industri. Dampak sosiologis atau dampak lingkungan sosial ini juga bisa diperoleh dari pengamatan dan bisa juga dari kuesioner. Beberapa pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pengaturan terhadap pekerja, bahan, dan peralatan, serta lingkungan dipelajari melalui ergonomi, studi gerakan, dan ekonomi gerakan. Jadi ada beberapa ilmu yang berkaitan dengan perancangan sistem kerja, antara lain ergonomi, studi gerakan, dan ekonomi gerakan. Ini beberapa kajian yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah studi gerakan. Apa itu studi gerakan? Studi gerakan atau motion study adalah studi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa kita harus belajar mengenai studi gerakan? Karena agar bisa mengetahui gerakan-gerakan mana yang tidak efektif, kemudian gerakan-gerakan mana yang perlu dieliminasi, sehingga bisa meringankan tenaga yang diperlukan oleh seorang pekerja. Prinsip ekonomi gerakan. Nah, ekonomi ini artinya bisa juga hemat. Jadi setiap pekerja diharapkan gerakan yang dilakukan adalah sedikit mungkin atau seefisien mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan ekonomi gerakan. Gerakan yang ekonomis, gerakan yang hemat. Nah, prinsip dalam ekonomi gerakan yang pertama, eliminasi kegiatan. Eliminasi semua kegiatan atau aktivitas yang memungkinkan. Jadi kurangi kegiatan yang tidak efektif. Kemudian eliminasi kondisi yang tak beraturan dalam setiap kegiatan. Sehingga diharapkan kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan itu merupakan kegiatan-kegiatan yang teratur. Eliminasi waktu kosong atau idle time atau waktu menunggu atau delay dengan membuat perancangan atau penjadwalan kerja sebaik-baiknya. Prinsip ekonomi gerakan yang kedua adalah mengkombinasikan gerakan atau aktivitas kerja. Kombinasikan gerakan-gerakan kerja yang berlangsung pendek atau terputus-putus dan cenderung berubah-ubah arahnya dengan sebuah gerakan yang kontinu. Jadi gerakan yang dilakukan oleh pekerja diharapkan merupakan gerakan yang kontinu, tidak terputus-putus atau berubah-ubah arahnya. Kemudian kombinasikan beberapa aktivitas atau fungsi yang mampu ditangani oleh sebuah peralatan dengan membuat desain yang multipurpose. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan kegiatan. Laksanakan setiap aktivitas atau kegiatan kerja dengan prinsip kebutuhan energi otot yang dilakukan minimal. Jadi prinsipnya adalah menghemat energi otot yang digunakan untuk bekerja atau untuk bergerak. Kurangi kegiatan mencari-cari objek kerja dengan meletakkan
objek kerja ke dalam tempat yang tidak berubah-ubah. Nah, ini misalnya kegiatannya adalah kegiatan perakitan. Diharapkan elemen-elemen yang dirakit diletakkan di dalam tempat yang tidak berubah-ubah, sehingga ketika melakukan perakitan, pekerja tidak perlu mencari-cari objek kerjanya. Karena apa? Karena ketika pekerja mencari-cari objek kerja yang mau dirakit, itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kajian yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah pengukuran waktu. Dalam pengukuran waktu, hasil akhir yang dicapai pada pengukuran waktu adalah waktu baku atau waktu standar. Apa itu waktu baku? Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja rata-rata untuk menyelesaikan suatu satuan pekerjaannya secara wajar dalam suatu rancangan sistem kerja tertentu. Atau ringkasnya, waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya secara wajar. Nah, secara wajar maksudnya tidak terlalu cepat, kemudian tenaga yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak, sehingga tidak menimbulkan cedera musculoskeletal disorder atau cedera pada otot rangka. Kegunaan penentuan waktu baku atau waktu standar. Yang pertama adalah manpower planning atau perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, misalnya diketahui pembuatan meja itu membutuhkan waktu baku 8 jam selama sehari oleh satu orang pekerja. Maka dalam satu hari seorang pekerja hanya menghasilkan 1 buah meja, karena satu hari itu ada 8 jam kerja, waktu baku pembuatan meja ada 8 jam, maka setiap satu orang menghasilkan 1 meja setiap hari. Jika perusahaan memperoleh pesanan 10 meja dalam waktu sehari harus selesai, nah maka berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? Maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 10 orang, karena satu hari pesanan itu harus selesai. Kemudian estimasi biaya untuk upah karyawan atau pegawai. Nah, ini diperlukan juga waktu baku. Penjadwalan produksi dan penganggaran. Perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi karyawan berprestasi. Jadi karyawan yang mampu membuat produk lebih cepat dari waktu baku yang diberikan, maka dia akan memperoleh bonus dan insentif. Kemudian indikasi keluaran atau output yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja. Nah, tadi diketahui waktu baku pembuatan meja adalah 8 jam. Maka output yang bisa dihasilkan oleh pekerja dalam satu hari adalah 1 meja. Kemudian bidang kajian ilmu yang ketiga yaitu ergonomi. Apa itu ergonomi? Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam bekerja. Ergonomi adalah tentang fitrahnya manusia bekerja. Prinsip dalam ergonomi ini adalah mengetahui keterbatasan manusia. Kemudian manusia tidak dipaksa untuk bekerja sesuai dengan pekerjaannya, tetapi pekerjaannya lah yang disesuaikan dengan keterbatasan manusia. Jadi pekerjaannya harus menyesuaikan fitrah manusia bekerja. Jadi manusia tidak harus dipaksa untuk mengangkat beban misalnya 50 kg. Nah, tidak boleh. Jadi beban yang diangkat disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengangkat beban. Ergonomi mempunyai prinsip fit the job to the man on the worker, not the other way around. Jadi prinsip ergonomi adalah sesuaikan pekerja kepada manusianya, atau
pekerjanya, bukan sebaliknya. Nah, bukan manusia yang harus dipaksa agar sesuai dengan pekerjaannya, tetapi pekerjaannya lah yang harus disesuaikan sesuai dengan kemampuan dalam bekerja. Ergonomi mengenali kemampuan dan ketidakmampuan manusia dalam bekerja, sehingga dapat dirancang sistem kerja yang sesuai dengan manusia atau pekerjanya. Human Centered Design. Nah, ini merupakan prinsip dari ergonomi. Perancangan sistem kerja yang tepat dan ergonomis adalah merancang secara keseluruhan, yang berarti merancang unsur-unsur manusia, alat, bahan, lingkungan, dan sebagainya sebagai suatu kesatuan sistem kerja, tentunya dengan pendekatan human centered design. Jadi manusia menjadi center, menjadi pusat pedoman dalam mendesain suatu alat, bahan, lingkungan, dan sebagainya. Sasaran perancangan sistem kerja secara ergonomis adalah menghasilkan kerja yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Efektif ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efisien ini artinya hemat atau biaya yang dikeluarkan adalah sekecil-kecilnya. Nah, ini sering disingkat dengan EASNE atau ada juga yang menyebutnya ENASE. Efektif, nyaman, aman, sehat, efisien. Perancangan yang tidak ergonomis berpotensi menumbuhkan dampak fisik dan dampak psikososial yang buruk. Dampak fisik misalnya terjadi cedera otot rangka, dampak psikososial misalnya berdampak pada kejiwaan. Perancangan yang ergonomis akan menjamin dan meningkatkan safety, health, productivity, dan quality kerja dan hasil kerja. Agar hasilnya lebih optimal, maka penerapan ergonomi pada sistem kerja ini harus bersinambungan atau terjadi continuous improvement atau peningkatan yang terus-menerus. Dalam bahasa Jepang, hal ini disebut dengan kaizen. Peningkatan kualitas yang terus-menerus meskipun sedikit demi sedikit. Ada beberapa subbagian dari ilmu ergonomi. Yang pertama adalah antropometri. Antropometri, antro itu artinya manusia, kemudian metri adalah ukuran. Antropometri adalah ilmu yang berhubungan dengan pengukuran dimensi dan beberapa karakteristik fisik tubuh manusia. Mengapa ilmu antropometri ini diperlukan? Karena agar seorang engineer bisa merancang suatu sistem kerja yang sesuai dengan dimensi tubuh manusia. Karena jika sistem kerja itu tidak sesuai dengan dimensi tubuh manusia, maka manusia akan mengeluarkan effort atau usaha yang lebih untuk melakukan pekerjaannya. Nah, ini beberapa contohnya. Seorang operator yang bekerja mengepak makanan, di sini adalah ban berjalan, tempat makanan bergeser. Kemudian di sini adalah ban berjalan, tempat kardus bergeser. Nah, di sini ternyata pekerja ada keluhan pada bagian bahu, juga bagian punggung. Nah, setelah diamati dan diteliti lebih lanjut, ternyata jarak antara pekerja, kursi pekerja, dengan meja yang menjadi tempat kardus ini terlalu jauh, sehingga pekerja harus menjangkau kardus ini dengan membungkuk. Nah, hal ini menyebabkan kelelahan pada bahu dan tulang belakang. Oleh karena itu ukurannya harus disesuaikan. Misalnya ini mejanya, ini yang membuat jarak antara pekerja dengan kardus itu jauh adalah meja pada bagian makanan yang bergeser ini. Ini lebarnya bisa diubah
Atau kalau lebarnya ini tidak bisa diubah, mungkin bisa juga kursi dari operator ini yang sedikit agak ditinggikan. Cuma kalau kursinya yang ditinggikan juga masih tetap kurang nyaman. Karena apa? Karena kursinya terlalu tinggi nantinya. Nah, jadi ukurannya yang harus disesuaikan. Ukuran di sini pada ban berjalan ini mungkin lebar dari meja ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar agar memperkecil jarak pekerja dengan kardus ini, atau meja kardus ini tingginya dikurangi sehingga pekerja tidak harus menjangkau sedikit ke atas. Kemudian ilmu lain, subbagian dari ergonomi adalah fisiologi kerja. Fisiologi kerja merupakan bidang ergonomi yang mengkaji respon fungsi tubuh yang terjadi saat bekerja. Ketika manusia melakukan pekerjaannya, maka ada bagian tubuhnya yang berubah, yang merespon. Misalnya denyut jantung. Ketika manusia bekerja sangat keras, sangat berat, maka denyut jantungnya akan berdetak lebih cepat. Nah, itu merupakan respon dari pekerjaan yang berat. Respon fungsi tubuh yang lain misalnya pernafasan. Nah, ketika seseorang melakukan pekerjaan yang berat, maka konsumsi oksigen yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, hal ini dipelajari pada materi fisiologi kerja. Kemudian biomekanika kerja. Biomekanika kerja merupakan subdisiplin dalam bidang biomekanika yang mempelajari interaksi fisik pekerja dengan peralatan, mesin, material, dengan tujuan meningkatkan kinerja pekerja serta meminimalkan resiko cedera sistem otot rangka atau muskuloskeletal injury. Nah, ini contoh dari seorang pekerja. Kita akan mempelajari bagaimana nih interaksi dari pekerja ini dengan material yang dibawa. Kalau kita lihat interaksinya ini sangat buruk karena pekerja harus membungkuk untuk membawa berat beban yang sangat tinggi. Di sini di bagian tulang ekor, ini tulang belakang ya, ini menanggung beban yang sangat berat. Jika pekerjaan ini dilakukan terus-menerus, maka akan timbul potensi cedera pada bagian tulang belakang. Nah, padahal tulang belakang itu merupakan bagian yang di situ banyak sekali ribuan saraf. Nah, ketika tulang belakangnya retak, maka seseorang bisa mengalami kelumpuhan karena saraf yang menghubungkan antara otak dengan sistem geraknya itu rusak. Bagaimana solusinya? Seorang engineer harus mampu merancang alat bantu untuk mengangkat material ini. Atau seorang engineer harus bisa menghitung berapa berat beban yang direkomendasikan agar tidak timbul cedera sistem otot rangka. Selanjutnya adalah analisa postur kerja. Analisa postur kerja bertujuan untuk memeriksa postur kerja seseorang, apakah membahayakan, apakah mengandung resiko cedera. Untuk menganalisa postur kerja ada beberapa alat yang digunakan. Salah satunya adalah REBA. REBA singkatan dari Rapid Entire Body Assessment. REBA merupakan suatu metode penilaian postur untuk menilai faktor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya adalah RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. RULA merupakan sebuah metode penilaian postur kerja yang secara khusus digunakan untuk meneliti dan menginvestigasi gangguan pada tubuh bagian atas. Jadi kalau RULA ini hanya cenderung untuk memeriksa tubuh bagian atas.
Kalau reba ini untuk menilai faktor resiko gangguan tubuh keseluruhan. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.